Kalau seandainya Roy Suryo mampu mengeluarkan data-data yang valid, bukti-bukti yang valid, yang dia katakan di depan publik, dengan tegasnya, dengan lantangnya dia mengatakan 99,9% kata dia akun Fufu Fafa milik Mas Gibran. Buktikan sekarang juga ya. Saya tunggu waktunya 1 kali 24 jam ya. Saya tantang Anda untuk membuktikan kalau memang benar itu akun punya Mas Gibran. Atau kalau enggak lah, saya tunggu sampai saya ulang tahun. Ya, saya tunggu sampai saya ulang tahun. Buktikan kalau memang benar ya akun Fufu Fafa itu milik Mas Gibran. Silakan itu hacker-hackernya itu suruh membuktikan ya. Sini buktikan. Saya tunggu ya. Saya tunggu buktinya, saya tunggu datanya sampai saya ulang tahun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi kembali di channel GDA Official. Salam persaudaraan dari saya untuk saudaraku semuanya dari Sabang sampai Merauke. Semoga apapun yang kita inginkan dan kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang ada di Nusantara, kemarin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan kepada saya bagaimana kelanjutan terkait pelaporan yang ditunjukkan kepada saudara Roy Suryo ya. Ini ada sebuah video dari Roy Suryo langsung saudara ya. Suryo saudara di sini menanggapi saudara terkait pelaporan tersebut ya. Mari kita lihat dan kita simak bersama-sama, ini dia cuplikan videonya. Di kesempatan ini saya ingin memanfaatkan untuk menjawab karena banyak sekali pertanyaan ke saya, siapkah saya untuk dipanggil ke Bareskrim? Saya menyatakan alhamdulillah ya, kalau itu benar-benar dilaksanakan, maka sebenarnya ini adalah pintu yang sangat bagus sekali bagi Polri yang memiliki alat yang sebenarnya alat itu dibiayai oleh rakyat untuk mengetahui identitas siapa sebenarnya Fufu Fafa. Sebenarnya meskipun kita tahu, ya saya sudah tahu 2 minggu yang lalu dan alhamdulillah salah satu media Dr. Alus sudah menyampaikannya kemarin bahwa sebenarnya BSSN pun ya Badan Cyber dan Sandi Negara sebenarnya sudah menyampaikan bahwa Fufu Fafa adalah orang yang selama ini kita sebut 99,9% adalah wakil presiden terpilih. Tapi tidak apa-apa ya, saya tunggu laporan atau kata tidak lanjut dari pasukan bau tanah ya. Saya menyebutnya pasukan bau tanah ya gitu, bukan bawah tanah. Kalau bawah tanah kan di atas tanah. Ini udah bau tanah ya, kayak yang mau dipendem jeru tadi ya gitu. Jadi bau tanah karena ideanya dialah yang harus menyampaikan dulu bahwa karena melaporkan saya dan saya katanya dilaporkan menghina lambang negara ya. Sekali lagi saya katakan, baca lagi, sekolah lagi ya, jangan seperti Fufu Fafa ya. Fufu Fafa kan nggak pernah baca, bacanya cuman komik ya gitu, karena lambang negara itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah di pasal 36A itu adalah burung Garuda Pancasila. Jadi sekali lagi kita tunggu dan semoga justru dengan pemeriksaan dari Bareskrim ya, Bareskrim nanti harus meneliti akun itu dan kemudian diungkap sesuai dengan temuan BSSN. Dan satu lagi, kalau alhamdulillah nanti insya Allah kalau temuan dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Prof. Hamdilu itu akan keluar, maka itu akan jelas siapa sebenarnya Fufu Fafa, dan itu adalah membantu kita untuk menegaskan bahwa kita tidak ingin dipimpin oleh salah satu pimpinan yang cacat moral, cacat etika, dan terjebak dalam sebagai hal yang sangat tidak bagus bagi Indonesia. Ya, kita dukung presiden terpilih, tetapi kita tidak sama sekali tidak menerima kalau wakilnya adalah seperti itu. Itu aja. Ya, oke, cukup. Terima kasih. Terima kasih. Nah, itu saudara ya. Kelihatan banget ya saudara ya. Jadi aura-aura kebenciannya kelihatan banget ya. Baguslah kalau seandainya tadi pernyataan dari Roy Suryo katanya siap untuk dipanggil ke Bareskrim ya. Bagus. Tinggal kita lihat aja saudara, siapa yang benar dan siapa yang salah kan. Tadi kan Roy Suryo mengatakan ada salah satu cyber katanya yang mengatakan 99,9% kalau itu akun milik Mas Gibran atau milik Mas Wapres. 99,9%. Ternyata masih ada 0,01% ya. Ya Roy Suryo ya, buktikanlah kalau memang benar
sampean itu mempunyai data yang valid. Jangan seperti inilah. Kalau cara sampean itu seperti ini, justru yang ada malah kita sebagai orang biasa itu malah mengetawakan gitu loh. Bisa mengatakan 99,9% katanya akun Fufafa itu milik Mas Gibran, tapi sampai hari ini, sampai detik ini tidak terbukti apa-apa itu loh. Dan kalau seandainya Rosuryo katanya siap untuk dipanggil oleh Barreskrim, ya baguslah gitu ya, siap-siap saja gitu. Dan kalau seandainya Anda nanti tidak bisa membuktikan apa-apa, ya siap-siap aja gitu ya. Mungkin Anda akan ngandang untuk kedua kalinya gitu. Betul kan? Pernyataan tersebut ditanggapi saudara oleh siapa? Oleh Bunda Dijana Jenderal ya. Karena banyak sekali kemarin yang menyerang ya akunnya Bunda Dijana Jenderal dengan komentar-komentar itu. Ya salah satunya ya kemungkinan besar orang-orang itu adalah barisan para sakit hati saudara. Ya. Ya kita lihat bersama-sama dan kita simak bersama-sama saudara ya. Ini dia penjelasan dari Bunda Dijana Jenderal saudara ya. Ini dia. Saya akan coba jawab ini ya. Komenan-komenan anak-anak abah, anak-anak banteng mungkin ini nggak tahu nih. Anak siapa nggak jelas nih, nggak punya akte kelahiran dia. Yang pertama ini, alah lu juga omon-omon doang. Saya sudah nantangin ya 2-3 bulan lalu, sambil saya memberikan bukti bahwa Fufafa bukan Gibran. Saya membuktikannya dengan apa? Saya masuk ke akun Kaskus menggunakan email Mas Gibran, tapi hasilnya apa? Hasilnya bukan akun Fufafa. Di situ tercantum bintang, hanya bintang. Dan logonya bukan logo babi. Ketika saya masukin menggunakan nomor telepon Mas Gibran yang dikirimin sama kalian GoPay itu, ternyata Kaskus mengatakan nomor telepon ini belum terdaftar. Artinya ucapan Roy Suryo bahwa katanya dia panggil hacker untuk menghacker akun Fufafa yang katanya dalamnya itu ada nomor telepon Mas Gibran itu yang ujungnya 33, itu penipuan publik. Terus katanya ada emailnya Cilipari, itu juga penipuan publik. Dan dia harus menjelaskan soal tipu-tipu itu ke masyarakat di depan kamera ILC. Pertanyaan kedua, kamu kan anak jenderal, kok bukan kamu yang melaporkan? Ngapain saya ngelaporin? Buat apa saya ngelaporin? Tujuannya apa? Melaporkan siapa? Roy Suryo. Kamu paham gak delik aduan? Memangnya saya korban? Korbannya itu Mas Gibran yang difitnah. Korbannya itu Mas Gibran yang diadu domba dengan Pak Prabowo. Dituduh dia pernah caci maki Pak Prabowo. Yang harusnya melaporkan Mas Gibran. Hanya saja Mas Gibran seperti Pak Jokowi, gak mau buang-buang waktu ngeladenin orang gak penting seperti Roy Suryo itu, sampah. Makanya saya bilang, Mas Gibran urus Indonesia, Pak Prabowo ngurus luar negeri, saya ngurus Roy Suryo dan kalian anak-anak abah, anak-anak banteng. Ngerti gak? Kenapa saya ngotot bikin viti-viti seperti ini ya? Biar kalian makin stres. Komen terakhir nih, saya orang gaptek, gak paham IT, insting saya pengamatan berseliweran, bla 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 bla. Ibu ini memang sudah disiapkan untuk pasang badan, ngawur katanya. Kamu gaptek kok ya, sok-sokan tahu saya ini disiapkan. Sekarang kalau kamu tahu saya ini disiapkan, berarti kamu ciut dong dengan saya. Roy Suryo berarti tahu dong kalau saya ini disiapkan. Pantesan dia takut ya ngelawan saya. Takut dia, pengecut dia. Kalian pengecut, ya kan? Oh, karena kalian menganggap saya disiapkan. Loh, kok tahu kalau saya disiapkan? Memang saya disiapkan untuk menghadapi kalian, ya, supaya kalian nggak banyak bacot. Apalagi ini nggak ngerti IT tapi kok
Sok tahu, kalau nggak ngerti IT diam. Artinya apa? Kamu sok tahu, kamu orang awam, nggak ngerti. Udah, biarkan orang-orang yang paham IT yang bicara. Biarkan saya ngadepin si Roy Suryo Panci junjunganmu itu. Nah, itu saudara ya. Benar kan omongan saya kemarin? Ya, barisan sakit hati ini orang-orang itu pengecut semua. Gitu. Saya berkali-kali mengatakan seperti itu kan. Mereka beraninya cuma menyerang siapa? Menyerang Intan Serinita, ya, anak kemarin sore itu. Ya walaupun Intan salah kalau kata saya kemarin, ya, mengatakan katanya akun Fufu Favorit, kata si Intan kemarin katanya milik Roy Suryo itu salah, itu fatal. Kalian serang tuh, ya, Intan Serinita. Tapi giliran saya yang membuat statement, giliran saya yang membuat video, giliran Bunda Dijana Jenderal yang membuat video, ya. Giliran orang yang lain juga yang memiliki data-data, bukti-bukti yang valid. Kalian nggak ada yang berani tuh nyenggol. Kenapa kita nggak disenggol nih? Ada apa gitu? Kenapa beraninya nyenggolnya sama anak kecil, perempuan lagi? Perempuan, anak kecil kemarin sore kalian senggol. Giliran gua nggak pernah disenggol sama kalian. Kenapa? Kenapa, ada apa itu? Senggol dong. Itu. Oh, ya mungkin betul ya kata Bunda DJ tadi kan, kalau memang benar Roy Suryo posisinya berani membuktikan di depan publik, ya buktikanlah dengan data-data yang valid. Orang data-data yang dikeluarkan semuanya hoax semua, ya, yang katanya melalui email Cilipari. Bunda DJ tadi udah menjelaskan, memakai email Cilipari tidak bisa masuk ke akun Fufu Fafa. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, pakai nomor HP Mas Gibran. Yang kata Roy Suryo, nomor itu dari seorang cyber, dari seorang hacker yang masuk di akunnya Fufu Fafa, katanya pakai nomor Mas Gibran. Buktinya nomor Mas Gibran tidak terdaftar tuh di akun Kaskus. Terus yang bohong siapa? Yang bohong siapa? Roy Suryo, jelaskan dong depan publik. Jangan ngumpet, saya bilang. Ya, ini semakin lama kebenaran akan semakin terungkap ini. Ya, jangan ngumpet lah ya. Ini banyak ini sekarang orang-orang yang siap adu bukti nih. Orang-orang yang siap adu bukti, orang-orang siap adu data ini sudah banyak ini. Ya. Nah, kenapa ini Roy Suryo sekarang malah ngumpet ini? Dia yang memviralkan tentang Fufu Fafa, tapi dia sendiri yang menenggelamkan Fufu Fafa. Gimana ini? Coba. Banyak kan tantangan-tantangan buat Roy Suryo. Tapi apakah Roy Suryo berani untuk menerima tantangan itu? Berani nggak? Coba. Aduh. Makanya saya lucu sekali ya. Kok ada ya orang-orang kayak Roy Suryo kayak gitu. Ya. Dia yang memviralkan, dia yang katanya mengatakan kalau 99,9% akun Fufu Fafa milik Mas Gibran, sedangkan ada yang membantah dengan bukti-bukti yang valid membantahnya. Bahkan sudah ditunjukkan bukti-buktinya seperti apa. Kalau ternyata akun Fufu Fafa bukan milik Mas Gibran, ternyata Pak Roy Suryo ya langsung ngumpet. Harusnya kalau seandainya Roy Suryo merasa dirinya itu benar, ya, Roy Suryo itu berani untuk menerima tantangan-tantangan tentang data-data akun Fufu Fafa. Banyak loh nih yang nantang ini kepada Roy Suryo ini, ya, untuk pembuktian. Kalau saya pribadi, saya tidak percaya kalau itu akun punya Mas Gibran, ya. Kenapa saya tidak percaya? Ya, kalau itu akun Mas Gibran, yang bilang akun Fufu Fafa itu milik Mas Gibran itu barisan orang sebelah. Ya bagaimana saya mau percaya, saudara? Betul kan? Ya gak akan percayalah saya. Apalagi penjelasannya itu tidak masuk akal. Ya, bukti-buktinya itu tidak valid, data-datanya tidak valid. Itu loh. Kalau seandainya Roy Suryo mampu mengeluarkan data-data yang valid,
bukti-bukti yang valid yang dia katakan di depan publik. Dengan tegasnya, dengan lantangnya dia mengatakan 99,9% kata dia akun Fufu Fafa milik Mas Gibran. Buktikan sekarang juga ya. Saya tunggu waktunya 1 kali 24 jam kalau memang Anda mampu untuk membuktikan. Itu. Saya tunggu waktunya 1 kali 24 jam ya. Saya tantang Anda untuk membuktikan kalau memang benar itu akun punya Mas Gibran. Karena bukan cuma Anda ya yang mencari tahu terkait siapa pemilik akun Fufu Fafa. Banyak saudara yang mencari tahu itu. Banyak saudara di Indonesia ini ahli IT kalau kalian pengen tahu ya. Banyak saudara orang Indonesia itu yang tidak pekok terkait IT itu. Ya. Kita warga Indonesia tidak semuanya bodoh terkait IT. Banyak yang pintar terkait IT itu. Paham? Ditunggu itu datanya dan ditunggu juga buktinya ya. Saya tunggu 1 kali 24 jam. Ya. Atau kalau enggak lah, saya tunggu sampai saya ulang tahun. Ya, saya tunggu sampai saya ulang tahun. Buktikan kalau memang benar ya akun Fufu Fafa itu milik Mas Gibran. Silakan itu hacker-hackernya itu suruh membuktikan ya. Sini buktikan. Saya tunggu ya. Saya tunggu buktinya, saya tunggu datanya sampai saya ulang tahun. Ya, saya tunggu. Kalau emang benar itu milik Mas Gibran, cuma omong-omong doang. Ya. Nah, setelah Bunda Dijana Jenderal kemarin, saudara, membuat sebuah video terkait bukti-bukti yang valid, ya, siapa pemilik akun Fufu Fafa, banyak barisan sakit hati yang menyerang. Ya, ini salah satu videonya nih. Kalian lihat sendiri dan kalian simak bersama-sama. Ini dia cuplikan videonya ya. Ya iyalah, anak abah itu kan memang pendukung orang-orang model begitu, ya kan? Roy Suryo maling panci kamu dukung wajar. Karena koruptor aja kamu dukung, Tom Lembong, save Tom Lembong, asik. Kamu juga dukung Amin Rais, Sengkuni Indonesia. Kamu juga dukung dokter Tifa, dokter halu, dokter terhalu se-Indonesia. Kamu juga dukung Tarwiyah kan? Ya wajar lah kalau kamu dukung Roy Suryo ya. Iya betul. Wajar, sesama pendukung koruptor, maling, ya kan? Kang caci maki ya wajar. Kalian saling dukung mendukung. Yang jelas BSH lah ya, barisan sakit hati. Ya saudara ya, masih ada saudara yang mengatakan saya tetap dukung Roy Suryo katanya. Ya, walaupun Roy Suryo itu tidak bisa membuktikan ya, tidak bisa menunjukkan data dan bukti yang valid, tetap didukung itu loh ya, tetap didukung. Ini udah jelas-jelas yang di depan mata Anda, seperti Bunda Dijana Jenderal itu punya data dan bukti yang valid, saudara. Ya, bahkan beliau siap disuruh adu data dan adu bukti dengan Roy Suryo, beliau siap. Ya, cuma yang jadi pertanyaan sama kita semua, saudara. Roy Suryo sampai detik ini tidak muncul lagi, saudara. Ya, nggak tahu ngumpet kemana itu. Ya, Roy Suryo ini sama halnya seperti Rizik Syihab kalau kalian pengen tahu. Rizik Syihab itu sebelum ke Arab Saudi, ya. Koar-koar ke sana ke sini. Tahu kan koar-koar? Provokasi ke sana ke sini, ya. Yang nyuruh asa golok lah, yang nyuruh asa bedok lah, yang nyuruh asa celurit lah. Pokoknya seluruhnya suruh diasah, ya. Sampai umat itu panas. Umat panas. Giliran umat sudah terdoktrin, umat sudah terprovokasi, dianya meninggalkan sebuah tanggung jawab, kabur dianya ke Arab Saudi. Sampai saat ini, sampai detik ini nggak balik-balik. Itu Rizik Syihab. Sama halnya seperti Roy Suryo, nggak beda jauh. Roy Suryo menviralkan akun Fufu Fafa, mengatakan kalau akun Fufu Fafa 99,9% itu milik Mas Gibran. Sedangkan Bunda Dijana Jenderal menemukan bukti dan data yang valid terkait akun Fufu Fafa itu kepemilikannya milik siapa? Roy Suryonya sekarang ngumpet alias kabur. Ya. Yang lucu lagi kemarin, saudara, ya, yang lucu lagi, diwawancarai lagi, saudara,
sama si Reply Harun. Kalian nonton kan? Jawaban Roy Suryo apa terkait Bunda DJ? Cair. Itu buzzer. Aduh, bilang aja dirimu gak punya data, Roy. Kalau dirimu punya data gak akan mungkin sembarangan ngecaprak seperti itu. Itu loh. Kalau kita punya data, kalau kita punya bukti yang valid, saudara, tidak akan mungkin kita sembarangan berbicara itu. Jadi kalau kita punya data yang valid, kita punya bukti yang valid, saudara, kita punya referensi yang valid nih, terus kita punya sumber yang valid, contoh ya, dari segi kita berbicara itu terarah, itu loh, terarah. Contoh lah ya, kita kesampingkan dulu ya terkait Fufafa. Contoh, pada saat Profesor Menahem Ali menjelaskan tentang bahwa Ubaidillah itu tidak memiliki jejak historis, ya kan? Itu Profesor Menahem Ali yang mengatakan seperti itu. Jadi kata Profesor Menahem Ali itu, Ubaidillah itu adalah sosok yang fiktif karena jejak historisnya itu tidak ada. Yang mengatakan itu kitab dari ulama Yaman, itu kan. Ketika Haji Nur Ihya, beliau mengatakan kalau Ubaidillah itu tidak ada jejak historisnya dan merupakan tokoh fiktif sesuai referensi dari kitab 5 ulama Yaman, ya. Seperti halnya Kiai Haji Imaduddin menjelaskan kalau Ubaidillah itu tokoh fiktif, tidak ada jejak historisnya. Sesuai apa? Sesuai kitab nasab sejaman dari abad ke-4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu kan. Nah, kalau Roy Suryo ya, itu menjelaskannya seperti Rizik Syihab. Tidak jauh. Contoh Rizik Syihab ya, keluar kesana kesini mengatakan, katanya apa? Nanti ada pasukan berani matinya Jokowi akan melakukan demo besar-besaran, bilangnya kan. Kepada umat Islam yang ada di Jakarta, kalian asa celurit, katanya. Terus kalian asa golok, katanya. Terus kalian asa pedang, katanya kan. Terus Rizik Syihab mengatakan, kalau Bapak Jokowi membuat pasukan berani mati, dia mau membuat pasukan berani matiin. Benar kan? Videonya masih ada. Masih ada di video-video saya sebelumnya, saudara. Tinggal scroll aja ke bawah. Walaupun di channelnya Rizik Syihab udah dihapus ya video-videonya, tapi di channel saya video-video terkait Rizik Syihab itu yang provokasi sana sini itu banyak. Setelah umat panas, dianya kabur ke Arab Saudi. Bener kan seperti itu. Nah, Roy Suryo itu ngikutin jejaknya Rizik Syihab. Mau tidak mau, suka tidak suka, sama mereka berdua itu. Koar 99,9% akun Fufa pemilik Mas Gibran gak terbukti apa-apa. Datanya gak ada, buktinya gak ada. Ditantang debat ngumpet. Gimana ini coba kalau kayak gini? Di sini saya tidak menjelek-jelekan Roy Suryo, enggak, saudara. Di sini saya itu berbicara sesuai fakta. Di sini saya bukan hanya sekedar narasi, ini fakta. Itu loh. Kalau saya sekedar narasi, ya, berarti saya tidak berdasarkan bukti dong. Lah ini kan bukti yang nyata. Ini berdasarkan fakta. Udah jelas-jelas ada tantangan besar-besaran untuk pembuktian. Dia nggak bisa membuktikan. Bahkan Bunda DJ juga sudah mengatakan silakan kalau Roy Suryo mau bawa hackernya itu. Suruh adu data dan Bunda DJ, berani nggak? Kan kayak gitu. Sampai sekarang, sampai saat ini, sampai detik ini, sampai menit ini nggak ada jawabannya sama sekali. Apa coba kalau bukan penakut namanya? Nah, yang lucu lagi, saudara. Jadi Mas Gibran, ceritanya ya, Mas Wapres ini membuat layanan aduan ya, yang berjudul Lapor Mas Wapres kan, dan menyantumkan nomor HP juga di sana. Ternyata ditanggapi oleh salah satu ahli psikologi, saudara, ya. Jadi ahli psikologi ini menanggapi, saudara, terkait apa? Mas Wapres yang membuka layanan aduan untuk masyarakat. Lihat ya, baca dulu nih di sini. Reja Indragiri adukan Fufu Fafa dan mobil SMK ke lapor Mas Wapres Gibran. Ya, ini yang terjadi. Nah,
Kita lihat saudara ya, bagaimana tanggapan dari Bunda Dija Anak Jenderal terkait ini ya saudara ya. Ini dia cuplikan videonya. Setidaknya sebelum lapor Mas Wapres, Bapak pakar psikologi forensik ini setidaknya harus sudah memegang data-data tentang bagaimana masuk ke Kaskus menggunakan nomor Mas Wapres, keluarnya apa, menggunakan email, keluarnya apa, jadi bisa mengadukan soal FUFAFA ini. Lalu masalah SMK, setidaknya Bapak ini sudah punya data-data tentang pabrik SMK, Bapak sudah melakukan penelitian ke sana, kan ahli forensik, ya kan? Harusnya Bapak bisa lah cari tahu dulu gitu. Jangan ujuk-ujuk lapor dan nanti malah ditertawakan oleh orang banyak, ya kan? Saya juga mau menjelaskannya. Aduh, kayaknya saya nggak enak juga ngejelasinnya untuk seorang pakar. Kok masa dijelasin sama emak-emak tukang masak kayak saya? Nah, itu tanggapan dari Bunda DJ ya tadi. Kata Bunda DJ mengatakan, kalau kita mau lapor ke Mas Wapres terkait akun FUFAFA harus membawa data dan bukti yang valid, ya. Jadi datanya harus valid terlebih dahulu, buktinya harus valid terlebih dahulu, jangan asal lapor gitu ya. Tadi kata Bunda DJ itu seperti itu, bukan kata saya ya. Tadi kata Bunda DJ. Termasuk laporan terkait tentang SMK tadi harus melakukan suatu penelitian terlebih dahulu, ya. Jadi jangan ujuk-ujuk lapor tapi tidak membawa tanpa bukti dan data yang valid, saudara. Jadi seperti itu. Kita kalau mau melaporkan sesuatu, ya, layanan aduan tersebut, saudara, yang berjudul lapor Mas Wapres, harus memiliki data dan bukti yang valid terlebih dahulu, saudara, agar bisa diproses. Di sini saya bukan sok pinter. Di sini saya tidak menyalahkan. Cuma di sini saya hanya berbicara tentang kebenaran, saudara. Jadi seperti itu ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.